selamat siang semuanya. Sudah kenyang hari ini? Kebetulan saya juga makan nih. Tapi moga-moga teman-teman di sini sudah ini ya, masih terus masih terus semangat mengikuti acara Growth Summit kami hari ini. Seperti yang disebutkan oleh Saurabh tadi bahwa panel yang akan ada tema dari panel hari ini adalah kali ini adalah mengenai loyalty program. Nah dari kami nanti akan ada empat narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Silakan Mas Dian Jemiano dari KG Media. Beliau adalah CMO di KG Media dengan pengalaman cukup banyak ya dari agensi, dari media dan juga dari finance industry. Yang kedua kami perkenalkan ada Mbak Herlina dari Transcosmos Indonesia. Ini dari agency company yang provide digital marketing segala macam seperti strategi, social media, campaign dan lain-lain. Berikutnya ada Mas Ethan dari Noise. Ini adalah VP Product dari Noise. Noise di sini merupakan platform audio terlengkap dan terhappening di saat ini Mas ya. Yang terakhir ada Mas Adib Hidayat dari PT Nuon Digital Indonesia. Beliau adalah VP untuk Digital Music. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ya, jadi hari nanti kami hanya memiliki waktu 40 menit, 35 menit malah ya, mohon maaf Bapak Ibu semua. Jadi pengennya sih nanti akan ada ini ya sesi tanya jawab dengan audience. Tapi berhadiah tiket Coldplay ya? Berhadiah tiket Coldplay. Nanti Mas, nanti. Minta ke Mas Adib, minta ke Mas Adib. Yes, kalau Mas Adib ini kebetulan karena dari musik ya, jadi A dan Z pokoknya apapun tentang musik Mas Adib. Jadi nanti saya rencananya mau tips and trick mengenai gimana caranya untuk mendapatkan tiket Coldplay. War tiket nih biar nggak ikutan gimana nih Mas, ini langsung gitu. Oke. Baik, jadi tadi ya 35 menit, lalu nanti akan ada sesi pertanyaan dan diskusi untuk dari saya dengan panelis. Pertanyaan sendiri-sendiri ada Mas, Mbak, pertanyaan bersama-sama juga ada. Baik, sekarang kita bisa mulai pertanyaannya. Jadi kita akan membahas mengenai loyalty program, tips and triknya, bagaimana membuat suatu loyalty program yang tepat sasaran, yang memberikan ibaratnya revenue streams baru mungkin dan lain-lain gitu ya, tips and triknya. Oke, pertama yang mungkin saya akan tanyakan adalah di tahun 2023. Oke, saya sedikit ada backgroundnya sedikit di sini. Di tahun 2023 pendapatan yang dihasilkan dari loyalty program adalah sekitar 900 juta dolar. Dengan perkiraan pertumbuhan mencapai sekitar 1,5 miliar dolar pada tahun 2026. Melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa loyalty program ini ternyata juga menjadi salah satu mesin pencetak uang nih Mas, yang cukup signifikan. Nah menurut Anda para narasumber dalam waktu dekat ini bagaimana tren pertumbuhan yang Anda lihat untuk loyalty program berbasis langganan atau subscription based? Silakan. Mungkin Mas Jamie dulu. Bisa dimulai. Thank you. Mungkin kalau dari kami di industri media, tapi sebenarnya di industri lain juga, base-nya adalah today is a very noisy world. Gitu. Semua orang speaking, semua orang berisik, semua brand ngomong dan lain-lain. Loyalty is a very rare thing dan semakin susah untuk mendapat customer loyalty saat ini dengan persaingan, dengan sosial media yang berisik, dengan berbagai macam program yang short terms dari beberapa pelaku bisnis dan brand dan lain-lain. Nah di industri media loyalty itu sekarang setelah beberapa dekade kita juga baru sadar bahwa loyalty ini justru mungkin mesin utama dari sustainability perusahaan media ke depannya. Karena di media justru kalau di industri media sejak ada digital, sejak kami terdisrupsi digital, waktu itu disebut digital sebagai masa depan media gitu,
Tapi in the same time juga digital membunuh pelan-pelan loyalty. Gitu. Buktinya apa? Buktinya di kami aja ya, to be honest, mungkin more than 80% of our traffic itu gak datang langsung ke misalnya kompas.com gitu. Semuanya dari search engine. Search engine, social media dan lain-lain. Meaning the brand loyalty is degrading gitu. Itu challenge terbesar kita. So menurut saya kedepannya loyalty itu bakal jadi fokus yang sangat penting untuk not only media company sebenarnya, termasuk juga buat commerce, termasuk juga buat edisi lain karena sangat susah mendapatkan customer yang benar-benar loyal dan perhitungannya mudah sebenarnya lifetime values. Sekarang lifetime values customer kita berapa gitu. Kalau lifetime values-nya turun berarti kan loyalty-nya juga dipertanyakan. Nah, usaha meningkatkan lifetime values itu seperti apa ya kalau di perusahaan media eksplorasinya banyak tapi yang pasti personalization jadi lebih penting. Tapi personalization itu juga tricky. Berkomunikasi dengan target yang benar-benar bukan niche ya, tapi ada verticals, relevan dan lain-lain. Jadi kita harus bedakan ini audiens siapa, ini audiens yang mana, apa yang harus diobrolkan, apa yang harus ditawarkan. Itu sangat-sangat complicated tapi harus dijalankan. Jadi itu yang kita lakukan at least kalau di media misalnya di online berapa kali mereka datang dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu jadi penting. Itu salah satu ukuran loyalty yang kita pengen achieve. Dan pada akhirnya kalau mereka sering datang page view lebih banyak, yang subscribe juga lebih banyak. Nah, itu kan jadi lebih sustain dibanding bisnis model advertising yang makin complicated dan tidak mendorong loyalty saat ini. Baik. Jadi behavior dan habit user itu cukup itu ya, Mas? To be honest di Indonesia agak susah membangun loyalty. Buat perusahaan media, nggak tahu buat yang lain, mungkin yang lain nggak beda. Tapi di media susah membangun loyalty karena tadi sangat noisy. Digital itu noisy banget. Jadi authenticity penting, stand out from the crowd penting. Karena ya kalau kita nggak beda ya sama aja loyalty mau dibangun dari mana kan? Nah itu jadi authenticity, bagaimana caranya stand out from the crowd, bagaimana menjaga integritas. Kalau buat media integritas itu jadi penting biar publik bisa melihat ini Kompas, ini bukan Kompas gitu. Jadi kita itu sekarang itu yang coba kita bangun lagi. Baik, Mbak Helena. Ya, kalau dari saya kan backgroundnya itu adalah agensi ya. Jadi saya punya approach banyak sisi sebenarnya, ada dari industri otomotif, FMCG, finance dan lainnya gitu ya. Jadi saya dari Transformasi Indonesia, one part of Salim Group. Jadi dari situ ya saya punya banyak opini. Mungkin kalau dari Mas kan mungkin kalau dari media loyalty itu memang mungkin susah ya karena kan challenge-nya berbeda gitu ya. Kalau dari saya sebenarnya untuk subscription base ya itu depend dari industrinya sendiri sih sebenarnya. Kayak contoh kalau otomotif harga mobil kan mahal ya. Jadi kalau dia mau bikin campaign loyalty itu masih masuk akal karena pasti mereka akan menyisihkan dari marketing cost yang mereka punya gitu kan. Untuk jadi hadiah, untuk jadi rewards, untuk biar mereka dapat referral balik gitu. Tapi kalau misalnya average value produknya aja kecil gitu, misalnya harganya cuma 10.000 gitu, itu akan susah untuk bikin campaign loyalty yang baik gitu ya, gitu. Jadi mungkin dia harus punya approach yang lain sih, menurut aku. Jadi nggak semua industri sebenarnya cocok sih untuk loyalty gitu. Terus kalau untuk subscription sebenarnya aku ngamatin juga ya, subscription itu misalnya kayak di Grab gitu kan. Kita suka ada subscription juga ya, ketika saya subscribe mungkin ketika saya order makanan jadi lebih murah gitu. Tapi dia nggak akan ini sih, menurut aku Grab itu mungkin nggak cari uang juga dari sana gitu. Tapi dia mau bikin orang itu stay karena dia ngerasa saya kan udah bayar ya 5.000 di situ. Jadi kalau mau lebih murah mendingan saya pakai Grab lagi deh daripada kompetitornya kayak gitu sih. Jadi mungkin itu cuman untuk mengikat supaya customer lifetime value-nya lebih panjang gitu. Yes. Kayak gitu sih. Dan sebenarnya itu juga tends untuk bisa pindah juga ya. Karena nggak loyal juga jadinya ya. Benar. Oke. Gitu baik. sih. Baik. Dari Mas Ethan silakan Mas. Ada. Cek.
Oke. Kalau dari Noise, mungkin buat yang belum tahu tentang Noise itu audio platform lokal yang kontennya itu non-music. Jadi kita lebih banyak konten di podcast, audio series, audio books, sama sekarang kita baru launch namanya live streaming. Kalau di kita lihatnya ini sih, orang Indonesia itu sangat-sangat loyal, terutama untuk kita, tapi lebih loyal ke konten kreatornya. Jadi konten kreator itu tuh sangat attach sama fans-fans mereka. Dan komitmen Noise di sini adalah untuk membangun jembatannya agar mereka bisa membangun hubungan yang lebih dekat lah sama para konten kreator. Dari sisi loyalty, kita tuh ngeliat trennya tuh lebih ke hybrid mungkin bisa dibilang ya. Jadi nggak stick sama satu loyalty program tapi combination dari beberapa. Karena kebutuhannya agak berbeda nih antara yang mungkin dari sisi bisnis sama dari sisi community content creators ini. Yang pertama kali kita launch untuk loyalty itu kita launch namanya Noise Coins. Jadi Noise Coins bisa didapetin dari transaction ataupun juga dari interactions. Mendengarkan konten yang dilakukan sama user-user kita on a daily basis sampai 80 menit setiap harinya. Nah dari koin-koin ini kemudian si para pendengar yang kita bilang para noise ini mereka kemudian bisa mengapresiasi kreatornya. Nah diapresiasi lewat virtual gifting, mereka bisa kirim stickers lewat live streaming, unlock premium content, juga early access untuk konten-konten yang baru. Ketika itu terjadi, di sisi lain juga kreator jadi muncul loyalitas karena mereka dapat dukungan nih dari pendengar-pendengarnya dan mereka bisa berkembang lebih besar. Nah dari sisi bisnis pun kita juga pengen bikin, kita pengen monetize lebih besar lagi kan. Dan juga kita pengen make sure mereka dapat the best value yang bisa kita tawarkan. Makanya kemudian kita tawarkan paid loyalty program dalam bentuk subscription. Di dalam situ kita ada tambahan fitur, kemudian unlimited access untuk konten-konten original kita. Tapi itu kita ngelihatnya sih sekarang nggak bisa cuma satu aja, tapi harus gabungan dari beberapa. I guess yang bisa ditambahin di situ juga dari sisi Noise Coins yang kita lihat juga orang tuh ngumpulin koin ini terus mungkin nggak pengen cuma dihabisin di sini kan, mereka pengen ada variasi lah, bisa dibelanjain di mana lagi nih gitu. Jadi yang saya lihat juga trennya mungkin kedepannya adalah integrasi ke seperti marketplace untuk loyalty rewards yang memberikan akses agar semua tuh ya orang ngumpulin loyalty di sini tuh nggak stuck benefitnya cuma di platform ini doang, tapi juga kita juga bisa kasih benefit. Oh ya sekarang bisa beli mungkin tadi bisa tukerin ke otomotif atau ke media atau yang paling cocok sama kita sebenarnya telco karena streaming butuh kuota. Jadi itu yang saat ini kita lihat sih. Baik, Mas Adib silakan Mas. Oke, thank you Mas Rio. Mungkin sebelum saya menjawab tadi, mumpung di sini ada berapa ratus orang ya? 200, 300? Sekitar 1000-an Pak. Oh 1000-an. 1000-an di depan masih ada. Coba buka handphonenya, mumpung di depan ada 2 aplikasi Indonesia kan, satu Langit Musik, satu Noise, coba di download. Kan itu sebagai loyalty pengunjung acara hari ini kan, jadi tepuk tangan dulu buat mereka semuanya yang akan download Langit Musik dan Noise gitu. Oke. Mas Rio, ngomongin soal loyalty ya, kebetulan Nuon itu kan digital entertainment dari Telkom gitu ya. Dulu teman-teman mungkin tahu ada yang namanya Melon gitu ya. Sekarang berubah menjadi Nuon sejak November 2022. Jadi kalau saya sendiri fokus ngurusin untuk musik digitalnya, salah satunya adalah aplikasi Langit Musik gitu. Nah ketika after pandemi itu kan kita tahu bahwa pertumbuhan growing concert itu kan luar biasa. Tidak lagi akhir pekan konsernya siapa, enggak gitu. Malam ini siapa? Oh malam ini ada Baby Metal di Ice BSD gitu. Besok ada siapa, ada siapa, ada siapa gitu. Nah itu yang kami tangkap di Langit Musik bagaimana pelanggan itu bisa mendapatkan eksklusivitas ketika festival-festival, konser-konser itu ada. Bagaimana caranya? Kita membuat jalur yang namanya jalur Langit Musik. Jadi si pelanggan yang berlangganan Langit Musik itu akan mendapatkan akses khusus untuk beberapa pertunjukan yang memang kerjasama dengan kita gitu. Karena kebetulan di kami di Nuon juga ada namanya Tiket Apa Saja, sebuah platform ticketing yang kemarin mungkin Om dan Tante yang nonton Dream Theater gitu ya, seangkatannya Mas Demi, atau yang upcoming ada Prambanan Jazz gitu ya, atau beberapa festival kayak kemarin kita kerjasama dengan Fish gitu ya, salah satu band rock anak muda yang lagi happening gitu ya. Itu kita buka jalur khusus untuk si pelanggan
Langit Musik tadi itu. Jadi mereka mendapat privilege untuk masuk duluan, udah pasti mereka akan ada di front row gitu ya. Itu yang salah satu yang saat ini kami kembangkan karena kita lihat festival itu kan luar biasa gitu. Jadi itu membuat growing dari pengguna Langit Musik juga banyak gitu pada akhirnya gitu ya. Mereka juga happy karena mendapat layanan seperti itu. Kalau misalkan si promotornya mempunyai banyak waktu dan mereka punya akses yang lebih, bahkan bisa meet and greet dengan artisnya. Itu yang mungkin menjadi salah satu bentuk bagaimana mereka merasa dapat eksklusivitas ketika berlangganan Langit Musik gitu. Kayak gitu sih Mas salah satunya. Baik, terima kasih Mas Adib. Jadi ini sebenarnya masuk ke pertanyaan saya selanjutnya buat Mas Adib sebenarnya. Oke, langsung nih ya. Jadi berhadiah tiket Coldplay ntar ya. Sudah dijawab kebetulan Mas. Oke. Jadi karena biasanya kan kalau musik kan fans die hard ini kan bisa membentuk suatu komunitas yang kuat, yang selanjutnya nanti akan di-provide oleh dimanfaatkan lah oleh Langit Musik seperti itu ya. Iya. Oke. Baik, mungkin ini ada pertanyaan lagi untuk semuanya, Mas. Saya ngeliatin waktu terus. Karena saya minta 2 jam tadi Mas. Masih 4 lagu Mas, bisa 4 lagu itu. Iya Mas. Oke. Baik, kita mengenal ada berbagai macam loyalty program. Ada yang berbasis poin, berbasis spending, berbayar, dan loyalty program berbasis influencer. Nah menurut Anda sekalian, jenis loyalty program yang mana yang paling tepat dan tingkat keberhasilannya tinggi? Apakah tergantung pada segmen dari customer dan industri di mana kita berada saat ini? Apa pendapat Anda? Silakan Mas Jamie dulu deh. Oke, thank you. Thank you Mas Adib udah nyebut generasi saya. Kelihatan dari sepatunya. Ya itu juga sebenarnya tadi saya mau nanya ke semua orang. Kalau saya old school ya, brand loyalty itu bukan yang transaksional, tapi brand loyalty itu yang customer lu tuh jadi advocate brand lu gitu. Jadi kalau yang tadi the big question is kalau customer lu loyal karena transaksional, apakah itu loyal? Kalau transaksinya udahan gitu, kalau promonya habis terus yang lain ngasih promo dan pilih, itu kan bukan loyal. Jadi yang harus mungkin kita tanyakan ke diri sendiri, apakah are we grooming the right loyalty program? Nah makanya nyambung tadi ke kayak sebenarnya kalau saya lebih ke gayanya Langit Musik kayak Mas Adib gitu. Apa yang meaningful buat segmen spesifik, itu yang kayaknya harus kita going after gitu dibanding program loyalty yang transaksional. Kalau misalnya kayak promo atau dan lain-lain itu kan transaksional gitu. Ketika ada promo yang lebih tinggi ya dia akan easily pindah gitu. That's what happen dengan e-commerce saat ini kalau menurut gue. Begitu promonya stop, pindah ke tempat lain aja, barangnya sama aja gitu. Sama juga dengan produk-produk yang terkomoditize kayak media juga. Nah jadi kalau buat kami di media, mungkin kita tidak bisa membuat semua audiens kita happy. Jadi kita akan memilih segmen yang paling loyal, yang bisa kita improve lagi loyalty-nya. Terus segmen berikutnya apa yang meaningful buat mereka. Misalnya gini, kalau di Kompas.com misalnya kita bagi 3 customer tuh ada yang flyby, artinya yang datang sekali-kali, mungkin sebulan cuma beberapa kali, yang datangnya juga dari search engine. Ada yang middle gitu, yang seminggu, yang sebulan datang seminggu sekali, misalnya ada yang loyal yang seminggu itu berkali-kali atau tiap hari datang. Nah itu program loyalty-nya beda-beda tuh. Ada yang misalnya contoh simpelnya jadi kalau berita kan kolom komen itu seru ya. Nah kolom komen itu untuk bisa komen tuh lu harus register dulu, baru bisa lu komen. Terus kita bikin karena Kompas.com itu kampanye jernih melihat dunia gitu tagline-nya. Jadi kita campaign jernih berkomentar. Jadi yang kita lombakan adalah komentar-komentar yang tidak judgmental, tidak sara, tidak berkata kasar, tidak hate speech, karena komen kan bisa diatur. Nah komen-komen yang seperti itu yang kita appreciate. Komen yang pintar, yang smart, yang konstruktif, yang produktif, itu yang kita appreciate. Apresiasinya apa? Bisa jadi akses ke certain things kayak Mas Arif tadi, atau misalnya bisa sesimpel
dapat voucher dan lain-lain, tapi activity-nya itu meaningful buat brand kita dan buat mereka juga gitu. Yang eksplorasinya itu ke arah sana gitu. Jadi kita bedakan, kita menghindari yang transaksional intinya, karena begitu kalau transaksional itu kalau modalnya habis sudah kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah budgetnya udah habis mau ngapain lagi gitu kan bingung juga. Tapi ngebangun yang lebih meaningful, mungkin kecil tapi growingnya juga mungkin pelan-pelan tapi ya, lebih long lasting. Baik. Mbak Herina ada tambahan? Kalau saya sih dari saya, kalau aku opininya iya sih, mungkin kan sekarang banyak banget nih kayak promo-promo itu, jadi orang kadang-kadang mungkin nggak, kalau promo sana lebih besar ya bakal ke sana ya transaksinya gitu ya. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya ujung-ujungnya marketing cost-nya itu sih sebenarnya dari produk itu, kalau ketika mereka bisa menyisihkan banyak ya untuk dibalikin lagi ke customer, nah itu mungkin mereka bisa yang dari transaksi sih mungkin gitu. Jadi misalnya kalau harganya emang mahal gitu ya mungkin mereka bisa bikin program kayak contoh nih, aku beli mobil gitu ya. Kalau mereka referral ke orang lain gitu, mungkin aku dapat 1 juta gitu. Nah itu mungkin jadi dari brandnya juga kayak meaningful ya, maksudnya ya dia keluar uang 1 juta kayak dia ngasih komisi ke sales saja gitu. Tapi ini lebih impactful mungkin karena word of mouth ya. Misalnya dia bilang mobil ini bagus banget gitu dan kamu kayaknya harus beli deh. Kamu belinya dari jalurnya referensi saya ya gitu. Mungkin itu bakalan lebih impactful dan mereka biasanya juga dari brands juga bakal dapat database baru gitu ya, dibantuin jualan dan dari sisi customer-nya juga suka gitu. Karena ketika mereka ada word of mouth-nya gitu, mereka di-appreciate sama brand kayak gitu sih. Baik. Kalau dari saya sih sebenarnya kayaknya yang lebih terukur itu sebenarnya transaksi sih. Baik. Karena kan mereka punya limit akhirnya. Kayaknya kalau limitnya mungkin marketing spend-nya lebih dari itu ya nggak bakal bisa, nggak mau gitu. Jadi bukan loyalty itu yang harus digaris bawain itu bukan bakar uang. Tapi gimana caranya kita monetize marketing cost-nya kita itu bisa punya value balik ke customer-nya gitu, ke brand-nya sendiri maksudnya. Baik. Berarti di compare dengan promo-promo mending cashback Iya, ya? Okay. Yang lebih terukur sih sebenarnya. Baik. Mas Setan ada tambahan? Ya, untuk Noise sendiri emang loyalty tadi saya bilang kan masalah relation sama kreatornya. Dibandingin sama produk-produk yang saya pernah pegang sebelumnya, emang di sini tuh modelnya pendengar kan datang buat nyari konten, jadi kita nggak bisa kasih voucher udah pasti. Jadi the only reason mereka datang adalah kontennya bagus. Dan kreator zaman sekarang kan ya kreator yang tersedia di media sosial juga, di YouTube, kemudian mungkin ada beberapa juga di TV gitu kan. Jadi the question is how kita bisa punya konten yang unik yang cuma ada di kita doang. Dan kita invest a lot tuh di sisi itu. That's why dari sisi kalau tadi balik the perfect loyalty program kayaknya kita pun pengalaman saya sih kayaknya nggak ada gitu. Emang you have to adapt karena the market keep on changing. Yang diminta sama mereka pun juga berubah terus gitu kan dari usernya. Dan bagaimana kita nge-treat listener dan kreator juga beda. Kreator mereka, cara kita nge-reward kreator mereka pasti dari interaction mereka di platform kita. Karena kalau misalnya ya bayangin sebagai kreator mereka distribute ke berbagai macam platform gitu kan. Kenapa mereka harus sibuk di kita gitu kan. Nah, the question is how we can create additional value yang akhirnya mereka juga oh ya lebih enak nih bikin konten di sini gitu. I'm getting rewarded dari sisi konten yang udah di-generate mereka. Dari sisi listener pun juga gitu. Kita juga ngelihat ya again fans butuh di-treat kan. Jadi kita kasih session-session kayak misalnya acara offline di kantor, offline podcast. Kemudian kita juga ada beberapa, sekarang kita sejak ada live streaming, sekarang kita punya special live streaming session di mana mereka bisa kayak ngobrol doang, ngeliat mukanya, karena kan kita audio konten, jadi mereka tuh selalu, kalau kreator kadang-kadang mukanya kayak gimana sih gitu kan, ketika mereka melihat itu mereka happy banget gitu, jadi those kind of things yang emang kita bilangnya magic moments ya, yang harus di-build di dalam produknya sehingga mereka juga kayak rasain loyalitasnya sih. Baik, jadi dua sisi ya mas ya, jadi konten kreatornya dapat, si ini aja user yang pemirsanya juga dapat. Exactly. Oke, Mas Adip mas. Oke, kalau bicara soal ya tadi setuju dengan Mas Gemi ya, apakah transaksional segala macam itu menjadi isu gitu ya. Saya percaya bahwa semua orang sekarang bisa mendengarkan lagu dari mana saja.
Nggak kayak dulu ya. Kita ke Aquarius dulu, masih ada yang inget gak sih Aquarius? Ya Allah lama banget ya, aduh maaf. Nggak ada mas, Budi Bio aja udah nggak ada mas. Datang beli kaset nyebutnya, kaset, CD, piringan hitam segala macam gitu. Tapi di era sekarang itu semua orang bisa mendengarkan lagu dalam waktu yang sama dengan medianya, dengan orang biasa gitu. Kalau dulu kan orang media radio gitu dapat eksklusivitas gitu ya. Oh Metallica album pertama denger dulu gitu, sekarang enggak gitu. Di hari Jumat malam, itu kan hari rilis sedunia ya, itu udah pasti tuh semua orang bisa dengerin duluan gitu kan. Nah ketika semua orang bisa mendengarkan musik dari mana saja, apa yang harus kita lakukan gitu. Langit Musik sebagai sebuah platform lokal gitu ya, kami memiliki 9 juta lagu, terus rata-rata, ini menarik buat tebak-tebakan, dari 9 juta lagu itu berapa total katalog lagu Indonesia dari dulu sampai sekarang? Bikin kuis, nanya aja. Silakan audiens. Ada yang bisa jawab nggak? Hadiahnya tiket Coldplay, backstage, maksudnya belakang layar ya. Gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Berapa jumlah katalog lagu Indonesia dari zaman dulu Kus Plus, dari zaman siapa lagi? Titik Puspa sampai eranya Indonesian Idol gitu. Nggak ada yang bisa jawab ya? Cuma 300.000. Bandingkan dengan punya katalog luar, Universal aja dia punya hampir 4 juta lagu. Belum label Warner itu hampir 3 juta lagu segala macam gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah tentunya bagaimana experience orang ketika masuk Langit Musik itu mendapatkan sesuatu dulu gitu. Makanya ketika kemarin di bulan puasa baru sebulan lalu kita bikin campaign namanya Pop Lokal. Jadi kita mensupport, kita lihat market Indonesia itu sekarang lagi suka musik koplo gitu. Ya kan? Koplo, dangdut yang dibikin macam-macam gitu. Yang dulu kelihatannya sesuatu yang maaf kurang keren gitu. Tapi di semua festival sekarang ada tuh konten seperti itu gitu. Makanya kami membuat ketika teman-teman kalau tadi yang sudah download Langit Musik ya, di dalamnya itu bisa buat yang premium harus berlangganan dulu untuk mendengarkan yang premium, tapi ada yang free, teman-teman bisa mendengarkan tanpa berlangganan, itu ada sekitar 30.000 lagu yang berjenis koplo tadi itu. Jadi kayak Denny Caknan, kayak Ndarboy Gang, kayak Mendiang Didi Kempot, itu ada di situ semua. Kenapa? NDX ada, Jogja Hip Hop Foundation gitu. Karena kita lihat bahwa itu menjadi contoh untuk kita mengenal kami dulu, mendengarkan secara gratis. Habis itu kan mungkin dia akan mendengarkan yang premium nih. Premium ada siapa ya? Oh Coldplay, oh gue harus bayar nih. 22.000 sebulan, paling murah ya dibanding yang lain ya. Seminggu 7.000 gitu. Tapi sebenarnya tugas kami juga sebenarnya buat men-encourage mereka dari Sabang sampai Merauke. Masih Sabang sampai Merauke enggak sih? Masih mas. Masih ya. Untuk yang punya talent, yang punya lagu, yang punya karya, untuk ayo langsung direct ke kami. Kami punya aplikasi namanya Langitku. Jadi siapapun teman-teman yang di sini punya lagu bisa langsung direct ke kami. Tanpa perlu lewat agregator, tanpa lewat label, bisa langsung lagunya 2-3 hari online di Langit Musik, bahkan dapat bonus untuk aktivasi ringback tone, nada sambung pribadi. Ada yang masih pakai nggak sih ringback tone di sini? Mas Roy kelihatannya masih ya, Roy Simangunsong tadi aku telepon lagunya Dewa tadi, Dewa Kangen gitu. Nah itu sebenarnya buat men-encourage mereka yang ada di luaran sana untuk submit karyanya, karena bakat-bakat di Indonesia luar biasa gitu. Dan kami menemukan fakta itu gitu. Kadang kita menemukan lagu, ini siapa sih itu? Oh ada band dari Bogor gitu. Dia sebulan bisa dapat 7 juta dari streaming. Belum pernah manggung kita lihat. Ayo dong dari sini lu udah ada di streaming, ayo mulai ke komunitas, mulai bikin gig-gig kecil. Jangan hanya jagoan di streaming tapi offline-nya nggak ada gitu. Karena kan ada pembajakan baru nih, ini buka rahasia dikit. Ada pembajakan baru sekarang di era digital itu banyak band fiktif di platform-platform streaming. Bandnya nggak ada tapi streamingnya luar biasa. Jadi dapat revenue gede kan mereka gitu. Tapi sebenarnya nggak ada bandnya gitu. Kita lihat di sosmednya nggak ada, kita lihat di YouTube-nya view-nya mungkin 0 gitu ya. Tapi mereka bisa menggunakan sebuah sistem software yang bisa membuat streamingnya tinggi gitu. Nah itu PR di teman-teman di DSP untuk bagaimana itu di-exclude supaya tidak dibayarkan gitu. Nah bersaingnya kan dengan seperti itu tuh. Dengan kami ada Langitku itu supaya teman-teman yang di luar sana yang punya karya itu bisa langsung menikmati hasilnya gitu. Ya itu mungkin salah satu loyalty yang kami lakukan untuk musik Indonesia ya. Karena kan kita punya tagline musik Indonesia juara gitu. Itu sih Mas Rio. Baik, terima kasih Mas Adib. Cukup ini ya Mas ya, singkat, padat dan panjang ya. Baik. Oke, sekarang jago jualannya. Jago jualannya. Jago jualannya ini dari tadi. Saya tunggu order format
aja Mas. Eh, baik, mungkin karena waktunya sudah semakin sempit, mungkin saya sudahi saja pertanyaan dari saya. Sekarang saya lempar ke audience. Jadi silahkan kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan loyalty program, mungkin ada pertanyaan silahkan. Kita kasih bisa 2 harusnya. Atau lo mau ngasih demo lagu ya? Silakan. Rio mau nyanyi. Jam kita nggak asik sih, habis makan siang pasti pada ngantuk. Kayak ngantuk nih ya Mas. Iya. Ya? Ngantuk nih, kayak perlu senam ya. Ya gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Mungkin dari brand. Ya. Itu belakang. Oke. Silakan berdiri, perkenalkan nama dan dari brand mana. Oke, belum nyala Mas, udah ya? Selamat pagi. Karena saya Leli dari BCA Life. Tapi kalau di asuransi jiwa harus selamat pagi setiap hari Pak. Nah ini karena tadi nggak ada yang nanya, saya mau nanya aja deh. Saya pengen nanya ke Mas Dian. Saya mau nanya kalau di Kompas kan banyak banget ya komunitasnya gitu ya. Tadi kayaknya juga menceritakan komunitas-komunitasnya gitu. Bagaimana sih teknologi ini supaya di Kompas yang banyak komunitasnya itu nggak saling membunuh seperti itu, kan banyak sekali bagaimana treatment yang dilakukan gitu loh, seperti itu aja sih. Terima kasih. Bagaimana agar komunitasnya nggak saling tumpang tindih atau saling membunuh seperti itu, kan banyak sekali ya pasti di Kompas. Betul. Seperti itu. Tadi kan katanya masing-masing tuh ada segmennya. Betul. Seperti itu. Terima kasih. Teknologinya mungkin ada yang membantu, mungkin ada selama ini yang sudah dipakai. Terima kasih. Oke, thank you. So far sih komunitas baik-baik saja. meskipun komunitasnya sama dan lain-lain, mereka support each other. Mungkin maksudnya bagaimana kita nurturing community biar loyal juga gitu ya. Nah kebetulan betul di tempat kita komunitas banyak sekali. Dari mulai CEO sampai komunitas yang ada di daerah gitu, anak-anak daerah di kita aja. Di Harian Kompas itu ada komunitas CEO Forum, terus di Kompasiana mungkin yang lebih UGC banyak komunitas-komunitas daerah yang main di area-area daerahnya sendiri gitu. Teknologinya apa? Teknologinya sebenarnya kita to be honest nggak terlalu banyak pakai teknologi untuk memanage komunitas. Baru saat ini yang kita sedang kembangkan adalah platform komunitas dan mungkin baru akan launch semester 2 nanti untuk justru agar mereka lebih gampang berkomunikasi antar komunitasnya sendiri. Jadi karena kita tahu misalnya di Grid Network itu kalau dulu grup majalahnya Kompas Gramedia kan itu vertikalnya banyak ya, ada parenting, ada anak itu majalah Bobo, ada perempuan, Nova dan lain sebagainya, itu ratusan komunitasnya. Kita kemarin mentotal komunitas mungkin ribuan malahan. Nah, justru challenge-nya adalah bagaimana satu komunitas itu saling terhubung antar satu sama lain karena mereka juga senang gitu ya kita fasilitasi. Yang kedua bagaimana justru karena kita saling membutuhkan mereka juga involve dalam dalam kegiatan komersial kita. Karena kan sekarang juga brand juga butuh community gitu ya. Selama ini mungkin kita kesannya mengutilize komunitas, media mengutilize komunitas untuk dikomersialisasikan. Justru sekarang kita melihat bagaimana caranya mereka juga bisa dapat value dari komersialisasi komunitas dengan brand. Jadi kita membuat sebuah model bisnis dengan komunitas, bagaimana mereka juga bisa, misalnya mereka bisa propose activity itu kemudian di-combine dengan kita dan kita monetize bareng-bareng gitu ya. Itu lebih meaningful dibanding kita mencari teknologi untuk manage community, karena community itu harusnya memang kayak begini, ketemu langsung gitu, mereka komunal gitu. Mereka iya teknologi membantu tapi
Justru kalau kita lebih bisa mendengarkan, bisa mengkoneksikan dan mengempower mereka untuk lebih mandiri, berkomunitas, itu lebih apa namanya, mereka juga lebih loyal sama kita. Kasarnya kalau kita cari duit kalau media cari duit dari komunitas, ya duitnya dibagi-bagi sama komunitas gitu kan ya. Jangan diambil sendiri. Nah itu model itu yang coba kita terapkan dengan bisnisnya simple kok, kayak afiliasi misalnya. Afiliasi, kita punya project, brand butuh komunitas, ya kita libatkan komunitas, nggak cuma diundang terus suruh ngumpul, tapi mereka juga, lu punya ide apa, lu propose sama kita biayanya berapa, terus kita jual bareng-bareng gitu. Afiliasi seperti itu yang kita dorong sekarang, jadi mereka juga lebih loyalitasnya lebih tinggi. Nah mungkin di brand juga bisa melakukan hal yang sama ya, bagaimana mengempower mereka biar nggak transaksional lagi nih. Karena biasanya sekarang misalnya ngundang datang, gue dibayar berapa nih komunitas itu ya biar datang. Kan kalau zaman dulu gitu ya, tapi sekarang kita lebih, yuk kita biar lu juga dapat value lebih, kita propose bareng-bareng, lu juga ngide bareng-bareng gitu. Bagaimana caranya kita bisa serving klien ini bareng-bareng juga. Itu sih, jadi bukan teknologi tapi lebih ke melibatkan mereka lebih dalam aja ke kegiatan, terutama kegiatan komersial. Karena mereka juga butuh uang untuk berkegiatan, bukan buat mereka sendiri. Baik, terima kasih Mas Jamie. Bu Eli udah cukup terjawab. Ada pertanyaan lagi, ada banyak. Rama tolong ini diperpanjang ya 1 jam lagi. Mohon maaf nih banyak sekali nih, ada 4, ada 5. Iya silakan, mungkin dari yang di belakang dulu. Halo, selamat sore. Nama saya Dimatiin. Halo, tes ya. Nama saya. Halo. Tidak bisa juga. Oh ya. Ya, saya Ivan dari Vita. Kita Healthy Habits App. Pertama makasih untuk mau engage, sudah bikin acara yang keren. Makanan lunchnya juga enak dan undang teman-teman VP, CEO, Chief semua, GM. Ini pengalaman menarik karena saya bisa nanyain interview questions balik kepada bos-bos ini kayaknya. Jadi untuk subscription, kebetulan saya juga lagi mencari cara gitu ya untuk menaikkan subscription dan loyalty dan retention. Mungkin boleh salah satu cara untuk kita belajar itu kan juga belajar dari kesalahan ya. Mungkin dari 4 panelis di depan bisa tolong sharing kesalahan-kesalahan apa yang mungkin dulu kayak saya mau bikin campaign ini sangat-sangat optimistik tapi setelah dijalanin ternyata memble gitu. Kayak pelajaran apa sih yang bisa di-sharing buat kita itu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Mas Ethan bisa jawab Mas. Gantian nih biar nggak Mas Jamie melulu. Kalau kesalahan mungkin, kalau di Noise sendiri mungkin belum ada yang saya bisa kepikiran karena kita juga subscription masih baru. Cuman salah satu hal yang bisa saya share cuma ada, Noise tuh lumayan lama sampai akhirnya kita mau launch subscription. Dan itu juga sebenarnya kita lakukan intentionally karena subscription kan is all about value kan. Jadi as long as you are giving more value dari apa yang mereka bayar, ya mereka bakal terus continue subscription. Dan yang kita lihat di Noise sebelumnya adalah kita tuh belum dapat, kita bilangnya natural frequency. Jadi penggunaan natural mereka ketika buka aplikasi sering apa sih gitu. Kalau mereka makainya cuma mayoritas masih makainya cuma 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu, masih sangat jarang atau seminggu sekali ya, ngasih subscription buat mereka juga kita bisa aja launch, tapi then it's an effort yang kita keluarin dan kita belum tentu dapat returnnya karena user juga belum dapat value-nya. Dan itu juga sebenarnya terpengaruh dari konten yang ada di platform kita. Kita pendengar itu loyal sama kreatornya, sedangkan kreator ngepost tiap 1 minggu. Jadi kalau misalnya dia nggak ngepost, dia nggak balik gitu kan. Jadi kita juga harus ngejar dulu kreator biar lebih aktif lagi nih. Ketika kreator lebih aktif, pendengar lebih aktif, akhirnya kita melihat, oh ini udah waktunya, baru kita bisa launch subscription.
Itu paling yang bisa saya share. Kalau misalnya dari produk-produk yang sebelum saya handle, paling terkait loyalty itu lebih ke ini sih, ke programnya kali ya. Reward programnya di mana reward program itu terlalu mudah. Jadi yang saya lihat hampir semua loyalty program itu pasti ada sekelompok orang yang udah siap untuk menerkam. Dan itu kadang-kadang suka gak kepikiran tuh, kita pengennya mudah buat customer untuk dapetin, tapi end up yang terjadi adalah reward itu habis untuk kita bilang abuser. Dan user-user yang loyal itu malah gak dapet apa-apa. Jadi itu something yang paling perlu di make sure aja sih, selalu diperhatikan ketika bikin loyalty program, make sure reward ini sampai ke tangan yang emang kita targetin. Baik, sudah terjawab Mas. Boleh satu pertanyaan lagi? Rama? Ini ada banyak loh. Berapa? Satu lagi. Satu lagi nih Mas. Oke. Saya udah bingung. Boleh di sana? Silakan. Ya. Mohon maaf Mas. Tes. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Ilham dari Migo. Ingin bertanya tentang tes. Jadi mau menanyakan tentang loyalty campaigns dengan misalnya promo diskon atau promo pembelian satu gratis satu yang sejenisnya. Itu kan dalam loyalty campaigns kita berniat untuk membentuk user memiliki behavior untuk loyal terhadap kita kan. Nah, di satu sisi saat kita membentuk promo yang sejenis itu malah memberikan behavior yang sebaliknya. Kayak, oh udahlah beli satu gratis satu pas momen itu, atau misalnya pas 11-11, 12-12, yang itu tuh terjadi hanya setiap 1 bulan sekali, itu kan justru membentuk behavior yang sebaliknya. Nah, kira-kira dari para panelis bisa memberikan masukan, kira-kira seperti apa sih kita membentuk, oh promo yang seperti ini cocok untuk yang misalnya user aja, atau untuk membentuk behavior yang loyal tuh seperti ini dan sejenisnya. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Silakan. Mau jawab Mbak Herlina? Mungkin aku bantu jawab ya. Aku boleh tahu Mas, industrinya apa Mas? OTT. Oh, OTT. Streaming video. OTT video ya industrinya. Sebenarnya dari sisinya aku sih, suggest-nya aku ya, ketika kita mau bikin kayak campaign loyalty atau campaign apapun, itu sebenarnya harusnya kita lihat dari datanya dulu sih. Sebenarnya gimana customer behavior-nya sebelumnya, udah punya banyak customer base nggak? Jangan sampai kayak misalnya yang sekarang user OTT-nya baru cuman 1.000 misalnya, tapi udah bikin loyalty itu juga nggak akan ada yang ikut gitu ya. Jadi coba banyakin dulu customer base-nya itu sampai sevolume yang kita pede gitu ya untuk ngelakuin. Setelah itu mungkin juga dilihat juga nih customer journey-nya ya, ketika dia subscription OTT atau misalnya menikmati OTT, behavior-nya seperti apa, terus targetnya itu sebenarnya siapa aja, dan sebenarnya mungkin konten apa aja yang sering dilihat atau apapun, behavior itu harus diamatin banget. Setelah kita amatin, baru kita bikin kayak objektifnya ya. Misalnya objektifnya mau apa nih, bikin subscription-nya angka apa gitu. Tapi kita juga harus sesuai sama segmentasi yang kita udah bikin gitu. Jadi mungkin dibikin segmentation gitu ya. Jadi segmentation A ini targetnya ke cewek mungkin, kalau yang ini ke cowok umur sekian kayak gitu. Jadi setelah itu baru kita bikin lah campaign kayak gitu. Jadi kalau kayak sekarang misalnya kayak e-commerce gitu ya kan, suka ada campaign satu gratis satu gitu. Sebenarnya benar juga sih bakalan kayak mereka akhirnya kayak nunggu gitu, kalau nggak ada campaign ngapain beli gitu kan ya. Tapi sebenarnya dari brand juga bisa punya cara cerdas sih sebenarnya, kayak misalnya mungkin satu gratis satu kita banding sama produk yang sebenarnya kita pengen cross selling gitu. Jadi misalnya biasanya produk ini nggak begitu laku nih gitu, tapi kita ngebanding dia sama produk yang laku gitu. Jadi ibaratnya mereka akan try produk lain, sehingga mereka setelah merasakan oh ternyata produk ini bagus juga ya, dia akan beli gitu di nextnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kita juga bisa nge-trick mereka gitu dari behavior yang mereka punya gitu. Tapi itu harus terukur juga, jangan sampai kayak kita burning money untuk sesuatu yang kita nggak aim gitu.
Mbak Erlina. Mungkin kita tutup saja, mohon maaf tadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditampung, nanti kita bisa buat event khusus ya buat membahas loyalty program dengan panelis yang sama. Kebetulan jadi terima kasih banyak atas waktunya. Para narasumber terima kasih, para audiens terima kasih, semoga bermanfaat sesi ini. Terima kasih banyak.